Majelis Jemaat HKBP Seresot Menteng menyampaikan selamat hari Minggu dan salam sejahtera kepada seluruh warga jemaat HKBP Seresot Menteng yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing hari ini. Marilah kita laksanakan ibadah ini dengan hikmat demi kemuliaan nama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 2. Terakhirlah
Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 411 ayat 1. Dosamu
kami persilahkan untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, kau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 4. Firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mari kita baca secara responsoria atau berbalasan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 424 ayat 3. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat HKBP Menteng, Minggu 17 Mei 2020. Yang pertama, ibadah peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 21 Mei 2020, gereja kita akan memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Untuk itu, kita akan melaksanakan ibadah secara online pukul 10 WIB. Yang kedua, dompet peduli dampak COVID-19 HKBP Menteng. Gereja kita membuka dompet peduli COVID-19 khusus bagi anggota jemaat HKBP Menteng yang terkena dampak COVID-19. Untuk itu dimohon kepada jemaat berpartisipasi, memberikan sebagian berkat dari Tuhan, membantu saudara-saudara kita. Donasi dapat ditransfer ke rekening Panitia Tahunan HKBP Menteng, BNI nomor 045 9505 498. Bukti transfer dapat dikirim melalui WA ke Sintua Erikson Siregar dalam nomor 0813 8167 2213. Tuhan memberkati. Yang ketiga, bantuan sembako dari Yayasan Del. Yayasan Del melalui HKBP Menteng telah memberikan bantuan sebanyak 150 paket sembako kepada warga sekitar rumah dinas pendeta di Menteng Wadas Timur, Jakarta Selatan yang terdampak pandemik COVID-19. Yang keempat, pembatasan sementara kegiatan di gereja. Melihat perkembangan kondisi pandemi COVID-19 dan anjuran pemerintah,
maka gereja kita HKBP Menteng memperpanjang pembatasan pemakaian gereja sampai dengan kondisi membaik. Oleh sebab itu, maka semua kegiatan di gereja ditiadakan. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan secara online. Ibadah remaja bergabung dengan orang tua di rumah masing-masing jemaat. Ibadah minggu umum dilaksanakan secara online, masuk pukul 10 WIB. 5. Kita mengumpulkan persembahan di setiap ibadah sesuai dengan tata ibadah. Persembahan dapat ditransfer ke rekening HKBP Menteng dengan nomor rekening BNI nomor 0010731926 dan BCA nomor 4553164446. Kiranya ibadah kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Nomor 5, Persekutuan Doa NHKBP Menteng. NHKBP Menteng turut mengundang seluruh pemuda-pemudi untuk hadir pada Persekutuan Doa NHKBP yang akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 23 Mei 2020, waktu jam 14 WIB. Pembicara Pendeta Dr. Binsar Pakpahan. Tema Rejoice in Hope, Mazmur 23 ayat 4. Persekutuan doa kali ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Bagi pemuda-pemudi yang ingin mengikuti acara ini, dapat menghubungi nomor 0878 7223 7578 atas nama Jessica Napitupulu. Diharapkan kehadiran pemuda-pemudi HKBP Menteng pada Persekutuan Doa NHKBP Menteng. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Kita mendengarkan kor puji-pujian yang disampaikan oleh Singen Praise Choir. Bisan Sadi Hari Dope. Oh
Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 487 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, teks firman Tuhan, Evangelium Minggu Rogate ini diambil dari 1 Tawarikh 17, ayat 16 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Horas Madihita. Inamang saudara-saudara yang saat ini mengikuti ibadah bersama dengan HKBP Menteng, kita di gereja kita ini melihat tema Minggu Rogate. Minggu Rogate adalah minggu yang berarti minggu doa. Dan teks hari ini mengambil tema doa ucapan syukur. Saudara-saudara, untuk membuka khotbah hari ini, saya ingin bercerita sedikit soal sebuah film yang terbit pada tahun 2006 yang berjudul Amazing Grace.
Pada tahun 2006 film ini dibuat mengenai seorang pemimpin politik sebenarnya. Dia bercerita mengenai William Wilberforce dari Inggris yang kemudian mengambil peran penting menjadi penasehat Perdana Menteri Inggris pada waktu itu, Pitt, dan dia bersama Pitt mengeluarkan legislasi untuk menghapus perbudakan. Nah, ini adalah sebuah cerita yang luar biasa, karena itu juga mohon jangan sampai salah menonton, saudara-saudara, meskipun film berikutnya juga bagus. Ada satu film lagi berjudul Amazing Grace, cerita tentang kisah hidup Aretha Franklin. Tentu kalau mau nonton silahkan, tetapi yang saya cerita bukan film yang ini, tapi film sebelumnya. Nah, ada dua tokoh utama dalam film itu yang diceritakan di dalam Amazing Grace. Yang pertama adalah John Newton, dan yang kedua adalah William Wilberforce yang tadi saya katakan. Nah, kedua tokoh ini memiliki relasi karena John Newton kemudian menjadi pendeta yang memberi nasihat kepada William Wilberforce. Ketika itu dia masih muda, dan bahkan ketika dia studi politik dia punya keinginan untuk belajar teologi. Dan teman-temannya, salah satunya juga yang menjadi Perdana Menteri itu, William Pitt, mengatakan, William Wilberforce, kamu tidak perlu terjun ke teologi untuk melayani Tuhan, di dalam politik pun kamu bisa melayani Tuhan. Nah, itu makanya pendeta sama politisi sama-sama pelayan Tuhan. Saudara-saudara, John Newton kemudian menjadi penasehat rohani, dan John Newton juga dikenal karena dia menjadi seorang penulis lagu, penulis berbagai himne untuk gereja Anglikan atau gereja The Church of England. Dan Newton yang lahir pada tahun 1725 di London pernah menjadi seorang kapten kapal yang kemudian juga membawa banyak budak. Newton membawa kapal dagang dan banyak budak yang ada di situ. Budak-budak ini kemudian diperdagangkan, diperlakukan dan keras, dan Newton juga adalah seorang kapten yang cukup kejam pada waktu itu. Sehingga pada satu ketika kapal ini kemudian menghadapi badai, lalu Newton yang sudah mulai belajar tentang firman Tuhan merasa ada pertobatan di dalam dirinya, kemudian dia merasa bahwa dia harus berhenti dari kapten kapal, kemudian belajar teologi, dan kemudian menjadi seorang pendeta di gereja Anglikan, dan kemudian menerbitkan satu bundel buku yang berjudul himne, yang berisi himne, dan salah satu lagu yang terkenal adalah Faith, Review and Expectation, yang kemudian menjadi lagu yang berjudul Amazing Grace. Sebenarnya Amazing Grace, judul aslinya adalah Faith, Review and Expectation. Dan dari lagu ini menjadi lagu populer karena pada tahun 1835, sesudah Newton meninggal dunia, seorang William Walker kemudian membuat nada yang lebih populer untuk lagu ini. Dan nada yang kita nyanyikan sekarang di Kidung Jemaat 40, itulah nada yang dipopulerkan oleh William Walker dengan lirik dari John Newton. Tetapi sedikit orang yang tahu bahwa lirik ini pertama kali diucapkan oleh John Newton pada khotbah tahun barunya di tahun 1773. Dan teks khotbah pada hari itu adalah 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Ini adalah teks khotbah pada hari itu. Dan teks khotbah yang sama hari ini kita baca. Teks ini bercerita, saudara-saudara, tentang kekuasaan Allah, sehingga John Newton merasa bahwa Amazing Grace, Faith, Expectation, and Review adalah lirik yang tepat untuk menggambarkan bagaimana relasi Raja Daud dengan Allah. Raja Daud pada waktu itu di 1 Tawarikh 17 sebenarnya berhubungan dengan kisah yang ditulis di 1 Samuel 7 dan 1 Samuel 6 dan 5. Di 2 Samuel 7. Dan ini ceritanya dimulai ketika tabut perjanjian dicuri oleh orang Filistin. Saudara-saudara, tabut perjanjian yang dicuri oleh orang Filistin ini kemudian dikembalikan dan Saul meletakkannya di Kiriath Yearim.
Tetapi Saul tidak berani membawa tabut suci ini kembali ke Yerusalem karena tabut suci ini memiliki banyak orang takut memindahkannya sembarangan. Dan sesudah masa Saul, Daud memutuskan untuk mengembalikan tabut Allah ini kembali ke Yerusalem. Dan di dalam melakukannya, Daud pergi all out, dia memakai jubah dari kain lenan halus, dia memanggil berbagai penari, dia kemudian ikut menari di depan para rombongan, dan mereka betul-betul merasakan bahwa kasih setia Allah ada di dalam hidup mereka. Dan tentunya Daud sesudah mengembalikan bait Allah ini ke Yerusalem, dia ingin membangun bait Allah, dia ingin membuat sebuah rumah bagi Allah. Dan disinilah kemudian di 1 Tawarikh 17 ayat 1, Daud kemudian bertanya. Dia berbicara kepada Natan, lalu Nabi Natan dia mengatakan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Daud mau bilang, tanyakanlah kepada Tuhan, aku ingin membangun sebuah rumah bagi tabut perjanjian ini. Tapi kemudian Allah menjawab, tidak, bukan masamu. Tetapi ada janji Allah juga, apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Allah menjawab bahwa bukan kamu yang akan menyaksikan itu, bukan kamu yang akan membangunnya, tetapi anakmu. Karena itu, setelah mendengar jawaban ini, Daud berdoa. Daud mengucap syukur. Bayangkan saudara-saudara, dia datang kepada Tuhan lalu bilang, Tuhan, aku mau membangun rumah bagimu, aku akan membuat sesuatu yang megah. Lalu Tuhan mengatakan, tidak, bukan kamu yang akan membangunnya, tetapi keturunanmu. Dan setelah itu Daud berdoa. Dan inilah doanya, inilah yang kita baca. Apa yang ada di dalam doa Daud? Yang pertama adalah rasa syukur. Dia tidak menyangka bahwa Tuhan mengingat dia. Tuhan akan menjaga janjinya hingga kepada keturunannya. Dia berkata di ayat 16, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku? Dia tidak menyangka bahwa Tuhan akan melindungi dia sampai ke keluarganya. Tentu saudara-saudara masih ingat seorang raja, ya pasti dia mengharapkan bahwa keluarganya akan berjalan dengan sukses. Tapi Daud adalah seorang yang hidup di masa banyak sekali terjadi perebutan kekuasaan. Dan dia tahu keluarganya juga mengalami banyak masalah pada waktu itu. Sehingga dia bersyukur bahwa Allah akan mengingat keluarganya. Dan kemudian apa yang ada di dalam doa Daud yang kedua adalah dia mengingat kebaikan Allah. Dia mengingat kebaikan Allah atas dirinya. Di ayat 18 bahkan dia berkata, apalagi yang bisa saya lakukan untukmu ya Tuhan. Karena engkau begitu baik kepada aku. Dan di ayat 22 dia mengatakan Israel adalah umat Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadikan Israel umatnya. Daud mengingat apa yang terjadi, apa yang dia lalui, apa yang telah menjadi pergumulannya di dalam hidupnya. Dan kemudian bagian ketiga dalam doa ini adalah dia meminta Tuhan untuk menepati janjinya. Ini menarik sekali, ini bagian ketiga. Pertama dia bersyukur, tidak menyangka. Kedua dia ingat semua perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketiga adalah ada permintaan. Tuhan, tepati ya janjimu. Dan di ayat 23 dan 27 dia katakan, Tuhan diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan. Di ayat 27 dia mengatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Dan betul, sesudah Daud, bait Allah dibangun oleh Raja Salomo. Raja Salomo menggenapi janji yang diberikan Tuhan, bukan Raja Salomo yang menggenapi, Tuhan menggenapi janjinya, Raja Salomo membangun bait Allah. Dan karena itu kita melihat bahwa doa Daud yang pertama dan doanya yang kedua ada dua jawaban. Yang kita tahu dalam doa ada 3 jawaban saudara-saudara, ya, tidak, tunggu. Jawaban yang pertama Tuhan bilang tidak, lalu tunggu,
Dan kemudian permohonan Daud, Tuhan kabulkan keturunannya menjadi dilindungi Tuhan. Karena itu kita akan melihat minggu rogate, minggu doa di dalam 3 struktur ini. Bersyukur, mengingat kebaikan Allah, dan meminta Tuhan untuk menepati janjinya. Yang pertama adalah berdoa dengan syukur. Saudara-saudara, dalam doa kita bersyukur bahwa Allah menerima kita. Dalam doa kita selalu bersyukur atas apa yang Allah telah lakukan kepada kita. Siapakah diri kita? Siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga Engkau mengingat hamba-Mu ini. Dan Daud sebagai raja berulang kali mengatakan dirinya sebagai hamba. Kenapa? Karena orang yang bersyukur adalah orang yang mendapatkan keberuntungan atau suatu hal yang dia pikir tidak layak dia dapatkan. Tapi toh dia dapat juga. Jadi ada orang yang merasa tidak layak mendapatkan sesuatu, tapi dia dapatkan, itulah yang membuat seseorang bersyukur. Dan orang yang seperti ini biasanya melalui berbagai tantangan. Daud, saudara-saudara, telah melalui berbagai tantangan. Daud memiliki konflik dengan Absalom. Daud telah mengalahkan Goliat. Daud bahkan dengan Saul juga punya masalah. Orang seperti Daud merasa bahwa dia tidak layak mendapatkan berkat Tuhan, tapi toh dia dapatkan juga. Sehingga ketika Tuhan mengatakan tidak, dia rasa, oh iya Tuhan, toh yang kemarin itu sudah lebih dari cukup. Aku akan tetap bersyukur. Nah, saudara-saudara, di sini saya mau bicara sedikit soal apa yang terjadi pada kita di masa ini. Pada masa ini, saya rasa ada satu hal yang cukup mengganggu saya, yaitu ketika menjadi terkenal, tapi tidak memiliki konten. Belakangan ini menurut saya cukup banyak orang yang jadi terkenal, tapi sebenarnya tidak punya konten. Kenapa? Karena tampilan lebih penting dari isi. Mungkin buat Amang Inang yang lebih senior, sukun hamutu pahupumuna ahadu lapatan ni atani paditaon. Ahadu lapatan nion. Terkenal tapi tanpa konten. Terkenal tapi tanpa konten artinya seseorang bisa jadi viral, terkenal, videonya kemana-mana, tapi kita nggak tahu kenapa dia terkenal. Sebenarnya tidak ada kontennya, dia tidak menampilkan konten yang baik juga, sehingga pada akhirnya orang merasa tampilan lebih perlu daripada isi. Dan orang yang terkenal secara instan seperti ini, menurut saya cukup memiliki banyak tantangan. Karena pada akhirnya dia akan mencoba untuk mengulangi keterkenalannya dan stres ketika tidak berhasil mendapatkannya. Terkenal tanpa konten. Dan ini berbeda dengan satu serial yang saya ikuti, saudara-saudara, The Last Dance. Ini saya tahu nih, para multimedia kita pada hari ini adalah penggemar Michael Jordan, ada yang pakai sepatu Air Jordan pada syuting kali ini, dan satu kolektor. The Last Dance bercerita tentang bagaimana Michael Jordan menjadi terkenal. Buat adik-adik yang tidak tahu siapa Michael Jordan, bertobatlah, segera Google siapa Michael Jordan. Michael Jordan adalah seorang mega bintang di basket, waktu saya SMA lah ini, dia juara terus. Dan 20 tahun sudah dia pensiun dari Bulls, atau 22 tahun sekarang. Serial ini kemudian dirilis. Dan semua orang menonton serial ini karena Michael Jordan terkenal karena kontennya, bukan karena mendadak. Michael Jordan adalah orang yang bekerja keras, kita lihat di video tersebut, saudara-saudara boleh tonton juga. Dia adalah orang yang bekerja keras untuk mencapai kesuksesannya. Sehingga ketika dia berhasil mencapai kesuksesannya, dia akan menikmatinya dan bersyukur karena dia bisa sampai ke titik itu. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang memiliki sukses instan. Saudara-saudara, ini bahayanya. Orang yang memiliki sukses instan bisa lupa bahwa kerja keras itu diperlukan. Karena toh misalnya dia videonya lagi kepleset gitu. Atau video lagi berantem lawan polisi lalu viral, dia terkenal. Atau mungkin dia menyanyi satu lagu dan orang anggap lucu. Dia bisa lupa bahwa kerja keras itu diperlukan. Ini bahaya sukses instan. Bahaya yang kedua adalah bahwa popularitas lebih penting daripada konten. Sehingga itulah yang terjadi dengan video di mana orang memberikan sampah kepada
orang lain yang membutuhkannya. Dan yang ketiga, ini menurut saya, orang yang mencari popularitas instan, ujung-ujungnya mencari keuntungan finansial juga. Jadi pay promote juga dia di Instagramnya. Sampai saat ini saya belum pernah pay promote, saya paling eat promote. Jadi saya dikirimin makanan, lalu saya promote. Belum pernah dibayar, disclaimer. Yang kedua, doa syukur ini harus mengingat segala kebaikan Allah. Karena dengan mengingat segala kebaikan Allah, karena kerja keras yang terjadi di masa lalu, kita bisa mensyukuri bahwa Allah mengantar kita sampai saat ini. Dan disinilah saya mau menunjukkan sekali lagi sebuah gambar, bahwa dengan mengingat masa lalu, kita bisa yakin akan masa depan. Karena di masa kini, saudara-saudara, kalau kita lihat, pada masa kini ketika kita memiliki berbagai tantangan, maka kita seharusnya melihat juga masa lalu dan masa depan. Karena ketika masa kini kita mengalami corona, masa depan kita yakin bahwa Allah memberikan jaminannya kepada kita. Di masa lalu kita lihat Allah mendampingi kita, maka di masa kini kita bekerja dengan tenang karena Allah mendampingi kita. Meskipun corona, tetapi nanti di masa depan Allah tetap bersama kita. Dan karena ketenangan itu maka kita masuk ke poin terakhir. Kita meminta Allah untuk mengingat janjinya menolong kita. Karena Allah akan menjawab doa kita meski kita belum tahu kapan waktunya. Allah akan menjawab doa kita meski kita belum tahu kapan waktunya. Dan pengetahuan akan pertolongan Allah di gambar tadi membuat kita mampu menunggu janji Allah. Vaksin baru akan muncul 12 sampai 18 bulan paling cepat setelah pandemi pecah pertama kali. Karena itu saudara-saudara, meskipun pada saat ini PSBB dilonggarkan, jika ada beberapa daerah merasa dilonggarkan, saudara-saudara kita harus tetap waspada, kita harus tetap menjaga jarak, karena sebelum vaksin datang, kita akan tetap berada di dalam bayangan bahwa COVID-19 bisa menjadi sebuah bahaya bersama lagi. Kita harus terus mendukung upaya pemerintah, upaya kita bersama untuk memutus rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Karena itu jika tidak perlu, saudara-saudara, baiklah kita tetap tinggal di rumah atau menggunakan pengamanan yang sering dibicarakan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Sampai nanti kita bisa menemukan vaksin ini, sampai vaksin ini kemudian diproduksi secara massal dan kemudian dibagikan, kita masih tetap memiliki bahaya ini. Karena itu dalam doa-doa kita merasa, oh Tuhan masih akan menolong kita, tapi kita tetap yakin akan pertolongan Tuhan. Dan disinilah saya mau menyanyikan bait terakhir dari Faith, Review, and Expectation, ayat 6. Kidung Jemaat kita, Kidung Jemaat 40, menerjemahkan ayat 6 ini agak sedikit berbeda, dan di dalam teks bahasa Inggris kadang-kadang ayat 4 dan ayat 6 tidak ditampilkan. Karena ayat 4 dan ayat 6 sebenarnya bicara tentang bagaimana John Newton menerjemahkan 1 Tawarikh 17 ke dalam khotbahnya. Dan dia bercerita tentang bagaimana di ayat 4, the Lord has promised good to me, His word my hope secures, He will my shield and portion be as long as life endures. Atau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Yamuger, ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Tetapi ayat 6, saya akan coba, mari mengajak saudara-saudara di rumah untuk kita nyanyikan bersama. Ayat 6, karena ayat ini akan menguatkan kita dalam menjalani masa pandemi ini. Dan berdoalah sebagaimana Daud berdoa kepada Allah.
salju, bintang pun kan lenyap, tapi Allah yang panggilku, kasih-Nya akan tetap. Daud merasakan bahwa kasih Allah akan tetap, meskipun dia belum merasakannya pada waktu itu. Dia tahu janji Allah akan melindungi keturunannya. Kita tahu pada saat ini Allah masih menolong kita melalui orang-orang yang bekerja. Karena itu tetaplah berharap, tetaplah berdoa kepadanya, karena kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu yang memampukan kami untuk mengingat bahwa Engkau telah menolong kami hingga sejauh ini. Bahkan ketika kami pada saat ini masih terus berdoa, di tengah-tengah rasa takut, rasa duka, dan harapan kami terus bersandar kepada janji-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa doa juga mengubah kami, bahwa doa menyadarkan kami bahwa Engkau begitu peduli kepada kami. Dan biarlah kami selalu menyadari kasih yang Engkau tampakkan kepada kami, meskipun pada saat ini terasa gelap maupun tidak dapat kami rasakan. Ya Allah, kami percaya bahwa kasih setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah pandemi COVID yang sedang kami alami, kami berdoa untuk pemerintah kami, agar Engkau menguatkan mereka mengambil berbagai keputusan yang pada akhirnya mampu membawa kami semua keluar dari pandemi COVID-19. Secara khusus juga kami berdoa untuk para pemimpin dunia lainnya agar boleh bekerja sama bersama-sama, karena ini adalah pandemi bagi seluruh dunia. Biarlah kami semua pada saat ini betul-betul boleh bersama-sama bersatu dan juga bekerja untuk membantu mereka yang paling terkena dampak COVID-19. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini berada di dalam tantangan, terutama karena mereka harus terus bekerja atau mereka mungkin pada saat ini sudah kehilangan penghasilan mereka. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa juga agar dompet peduli dampak COVID-19 HKBP Menteng juga boleh berbagi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Kami bersyukur juga untuk berbagai bantuan yang telah disiapkan oleh saudara-saudara kami, terutama mereka yang juga telah memberikan bantuannya kepada warga melalui gereja. Kami bersyukur dan kiranya ini terus berlangsung selama masa bekerja masih dibatasi. Kami juga mau berdoa ya Allah untuk berbagai program dan kegiatan gereja yang pada saat ini banyak terhenti. Namun kami yakin bahwa kegiatan-kegiatan pastoral, jemaat-jemaat yang membutuhkan sapaan akan tetap dilindungi dan akan tetap merasakan kasih setia-Mu. Biarlah kami saling menguatkan dan kiranya Engkau sertai Parhalado Gereja HKBP Menteng untuk terus menyiapkan berbagai program yang baik untuk pelayanan jemaat. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, kiranya Engkau tetap menyertai mereka yang sakit dirawat di rumah maupun masa pemulihan maupun yang masih di rumah sakit. Kiranya Engkau menyertai mereka semua ya Allah, terutama mereka yang pada saat ini memiliki anggota keluarga yang dirawat karena positif COVID-19, mereka yang berstatus PDP atau ODP, Tuhan sertai agar semuanya mendapatkan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Kami bersyukur untuk dua sintua kami yang Engkau sudah sertai sehingga mereka boleh kembali ke rumah. Kiranya juga Engkau menyertai proses pemulihan mereka. Kami berdoa juga untuk berbagai
persoalan yang dihadapi oleh jemaat di masa pandemi ini, mereka yang harus bekerja dan tinggal di rumah, Tuhan sertai agar kami boleh saling mengasihi dan menghargai waktu yang kami miliki pada saat ini, dan pada akhirnya kami juga menghargai persekutuan yang kami miliki di gereja. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan sertai kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan menjaga mereka di masa depan sebagaimana Engkau telah menyertai mereka di masa lalu. Kami juga berdoa ya Allah untuk berbagai pertolongan yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah kami untuk para korban, mereka yang terkena dampak COVID. Kami berdoa untuk mereka yang ada di daerah, kami berdoa untuk gereja-gereja, agar kami semua boleh berdoa, kami semua boleh bekerja, kami semua boleh membantu mereka yang membutuhkan. Terima kasih Allah, segala doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyambut firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Dan persembahan Ibu Bapak bisa kirimkan ke gereja melalui nomor rekening yang dicantumkan di layar. Kita memuji Tuhan, berlimpah sukacita di hatiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat HKBP Menteng, selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan memberkati.